Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sebelum lupa kami ingin menyampaikan informasi. Insya Allah akan terjadi gerhana bulan yang melewati seluruh wilayah Indonesia. Gerhananya terjadi mulai Ahad, mulai sekitar pukul 22.25 menit ya Pak. Dan akan berakhir menjelang subuh di hari Senin. Insya Allah DKM Masjid Al-Amin akan menyelenggarakan sholat gerhana hari Ahad pukul 22.30, setengah 11 ya. Ya nanti tidak terlalu lama, insya Allah setengah jam kita selesai sholat gerhana dan khutbahnya. Jadi Bapak Ibu nanti hari Ahad yang berkesempatan untuk datang, silakan boleh mulai berkumpul di sini pukul 22. Ya tadi sudah kita bicarakan dengan beberapa pengurus dan kita sepakati di Ahad malam Seninnya. Meskipun gerhananya berlangsung sampai dengan Senin pagi. Tapi kami khawatir kalau kita memilih Senin pagi barangkali banyak yang kesiangan begitu. Jadi lebih baik memilih sebelum tidur daripada setelah tidur. Kalau sebelum tidur barangkali masih terjaga. Mudah-mudahan tidak kelayah mulai jam 9. Ya. Insya Allah kita selenggarakan di hari Ahad pukul 22.30 kita akan mulai. Itu informasinya Bapak Ibu. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari-nya pada bab 113. Masih pada Kitabul Iman, hadisnya 782. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Jahril Ma'mumi Bitta'mini. Bab makmum menjaharkan amin. Hadisnya Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Abdullah ibnu Maslamata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, an Malikin dari Malik, an Sumayyin dari Sumayyin, maula Abi Bakrin, maulanya Abu Bakar, an Abi Solihin dari Abu Solih, As-Samani, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala telah bersabda, Iza apabila qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah ayat 7. Apabila imam bacanya sampai pada penghujung surat Al-Fatihah, fakulu maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innahu maka sesungguhnya man siapa saja wafaqo yang berkesesuaian qauluhu ucapannya qaulal malaikati dengan ucapan malaikat ghufiro diampuni lahu untuknya ma taqaddama min dzambihi di antara dosa-dosanya yang telah lalu. Tabahu Muhammad bin Amrin mengikutinya Muhammad bin Amr an Abi Salamata dari Abu Salamah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu wa Nuaimun dan Nuaim al-Mujmiru al-Mujmir an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ke-782 ini semakna dengan 781, 780 tentang imam menjaharkan amin, makmum pun punya kewajiban yang sama. Ini untuk sholat-sholat yang bacanya dijaharkan Bapak Ibu. Berarti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ketika imam selesai membaca suratul Fatihah, imamnya mengumandangkan amin, maka makmum juga ikut mengumandangkan amin. Dan ucapan amin ini di dalam bab 113 diminta untuk jahar. Jadi jangan hanya gerak mulut tetapi tidak keluar suaranya. Biarkan suaranya bergemuruh. Ini yang diminta di dalam bab 113. Kemudian mengulangi penjelasan di pekan yang lalu. Kabar gembira untuk orang-orang yang mengaminkan Fatihahnya imam. Kata Rasulullah SAW, jika ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka yang akan dia dapatkan adalah ampunan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Dan bukankah ini Bapak dan Ibu, ampunan inilah anugerah Allah yang sangat kita nanti-nantikan. Bahkan Rasulullah SAW itu meminta ampunan kepada Allah SWT sehari semalam 70 sampai 100 kali. Jadi kesempatan kita mendapatkan ampunan dari Allah di antaranya jika ucapan aminnya kita bersamaan dengan aminnya para malaikat. Dan tentu ini kita akan dapatkan jika kita sholat berjamaah. Kalau sendirian kan tidak ya, karena di sini yang disebutkan dalam bab 113 adalah makmum menjaharkan amin. Kalau di bab 111 imam menjaharkan amin. Jadi dua-duanya membutuhkan. Dikatakan sholat berjamaah jika ada seseorang yang dipilih menjadi imam dan ada orang yang memposisikan diri sebagai makmum. Karena ada sholat bareng-bareng tapi tidak jamaah. Contohnya ba'diyah, habis maghrib pada sholat, tapi kan bukan jamaah. Karena tidak ada imam, tidak ada makmum. Sholatnya sendiri-sendiri. Ada sholat berjamaah yang kita tidak bisa mengaminkan surah Fatihahnya imam, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Karena memang aturan pelaksanaannya itu dengan cara sir, sehingga kita tidak mendengar imam membaca Fatihah. Maka maghrib, isya dan subuh kita maksimalkan kesempatannya. Begitu imam sampai kepada waladhdallin, imamnya mengucapkan amin, kita pun mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam. Mudah-mudahan aminnya dibersamai oleh para malaikat sehingga kita berkesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu. Kemudian bab 114.
Babu idza raka'a dunas shoffi. Bab apabila ruku sebelum masuk shaf. Ini peristiwa yang pernah terjadi di era Rasulullah SAW yang dialami oleh sahabat namanya Abu Bakrah. Haddatsana Musa bin Ismail. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala, dia berkata, Haddatsana Hammamun, telah menceritakan kepada kami Hammam, Anil A'lami, dari Al-A'lam, wahwa, dia itu Ziyad. Anil Hasani, dari Al-Hasan, An Abi Bakrota, dari Abu Bakrah. Annahu, bahwasanya dia intaha, telah sampai ilan Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Wahwa, dan beliau rokiun, sedang ruku. Jadi posisinya Abu Bakar itu datang ke masjidnya Rasulullah, beliau masbuk. Rasulnya sudah melaksanakan sholat, dan saat itu posisi Rasulullah dengan para sahabat yang lain sudah pada gerakan ruku. Melihat Rasulullah dan para sahabat ruku, kemudian Abu Bakar faroka'a, beliau ruku. Qabla, sebelum ayyasila, sampai ila soffi. Jadi sebelum masuk ke shaf itu sudah ruku. Jadi ruku terus baru masuk ke dalam shaf. Fazakaro zalika, kemudian yang demikian diceritakan lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah bertanya. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang tadi ruku sambil jalan? Ruku sambil jalan, kan belum masuk ke dalam shaf, tapi sudah takbir, kemudian ruku. Masuk ke dalam shaf. Kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa dia yang melakukan itu. Kenapa dia dilakukan, Bapak dan Ibu ya? Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dua pernyataan. Yang pertama, memberi perintah kepada orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Ini satu shaf sudah mulai ya. Kemudian jenengan kau datang sendirian di belakang, tidak ada temannya, itu dianggap tidak ada sholat. Dan ketika selesai, Rasulullah memberi perintah kepada sahabat yang di belakang itu untuk mengulangi. Berarti tidak dinilai sholatnya. Maka kenapa Abu Bakar kemudian langsung ruku sambil masuk ke dalam shaf yang masih kosong. So, kalau di belakang nanti tetap disuruh mengulangi. Begitu sudah bertanya dan Abu Bakar menyampaikan bahwa dia yang melakukan itu, Rasulullah kemudian menyampaikan, Zadakallahu hirson. Mudah-mudahan Allah menambahkan untukmu hirsun. Hirsun itu apa? Kesemangatan. Secara harfiah hirsun artinya rakus. Rakus untuk ibadah itu kan boleh. Rakus untuk menuntut ilmu itu kan boleh. Yang tidak boleh adalah rakus terhadap harta. Sehingga Rasulullah memberikan doa kepada Abu Bakar, Zadakallahu hirsun. Mudah-mudahan Allah menambahkan kesemangatan kepadamu. Didoakan. Wala ta'ud, jangan diulangi. Artinya, di kesempatan yang lain kalau masuk shaf dulu. Baru kemudian takbir. Kemudian ikuti gerakan imam. Ketika sudah takbir imam pada posisi sujud, setelah takbiratul ihram, langsung mengikuti imam ikut sujud. Ketika lihat imam sudah duduk di antara dua sujud, takbiratul ihram, kemudian duduk. Jadi tidak baca Fatihah, tidak baca surah, ngejar, kemudian duduk, tidak. Tapi
ikuti. Kata Rasulullah, ikuti apa yang kamu jumpai, sempurnakan apa yang ketinggalan. Jangan nunggu. Kadang-kadang ada orang yang masbuk, kemudian imamnya lagi sujud, dia berdiri. Ya, ada yang meteng-teng, ada yang rogosak, ada yang membanda tangan. Ini berarti tidak mengikuti anjuran Rasulullah. Pikirannya, nunggu nanti berdiri. Ditunggui, ternyata sujud terakhir bagaimana? Ternyata udah rampung kan begitu. Nanti malah tidak dapat apa-apa. Takbir aja, kemudian ikuti yang dijumpai. Kemudian peristiwa rukunya Abu Bakrah yang jalan masuk ke dalam shop ini menjadi syariat bahwa batasan terakhir seseorang dikatakan masbuk mendapati 1 rakaat jika dia masih sempat ruku ketika imam ruku. Jadi ketika imamnya ruku, ada orang yang masbuk, takbir, kemudian dia ruku, dihitung 1 rakaat. Berarti kalau dihitung 1 rakaat, ya nanti nambahnya tinggal kekurangannya. Tapi begitu dia mau ruku, ternyata imamnya i'tidal. Dia sudah takbir Allahu Akbar, begitu mau ruku imamnya i'tidal, ya tidak dihitung. Yang dihitung adalah rukunya makmum yang masih mendapati rukunya imam. Tapi ya tidak usah memberi kode kepada imam untuk nunggui. Iya, karena baru masuk imamnya sudah ruku terus memberi aba-aba misalnya. Sambil menyampaikan, Pak Imam, tenteni nyongkan ruku gitu. Tidak usah memberi tanda seperti itu. Punggane siapa? Tahu punggane siapa Pak Ibu? Ya punggane siapa masbuk kan begitu ya. Tapi meskipun ini sudah dihitung menjadi 1 rakaat, jangan kemudian dijadikan sebagai kesempatan. Di dalam masjid, imam sudah takbir, masih duduk. Kok tidak berdiri? Nanti nunggu imamnya ruku, kan lumayan kan begitu. Nanti kena ayat di Al-Quran surah Al-Munafikun, kena ayat tentang orang munafik karena ada rasa malas ketika berdiri hendak sholat. Jadi ini bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah, diberikan kemudahan. Mendapati ruku itu dihitung 1 rakaat. Demikian juga ketika masbuk, kemudian baru baca suratul Fatihah, baru 2 ayat misalnya. Imamnya ruku, ya langsung ikut ruku. Jangan menyelesaikan bacaan suratul Fatihahnya. Termasuk untuk rakaat ketiga, rakaat keempat pada sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Kita sedang baca suratul Fatihah, imam ruku langsung ikut ruku. Begitu ruku, kita pengen baca doa sampai 3 kali misalnya. Ternyata imam hanya baca doa sekali. Kita baru sekali, imam i'tidal, ikut i'tidal. Karena pesannya Rasulullah, imam dijadikan untuk diikuti. Ikuti saja. Kan sudah kita kaji hadisnya. Kata Rasulullah, mereka mengimami kalian. Jika mereka sholatnya benar, mereka imam itu dipahalai dan kalian dapat pahala. Jika mereka sholatnya salah, mereka berdosa, kalian tetap dipahalai. Makanya jadi makmum itu lebih ringan. Karena tidak akan terkena beban dosa. Kalau imam itu terkena beban dosa. Tapi di masyarakat kan anggapannya kalau sholatnya benar, imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Kalau sholatnya salah, dosanya makmum ditanggung oleh imam. Itu tidak seperti itu teks hadisnya kan sudah kita kaji. Kasihan nanti imamnya menanggung dosa makmum kan. Tidak ada orang menanggung dosa orang lainnya. Berdosa karena sholatnya tidak benar. Sementara makmumannya tetap dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 783. Aturan masbuk seperti itu. Segera ikuti Bapak dan Ibu ya. Jangan nunggu. Kemudian bab 115.
Babu itmamit takbiri fir ruku'i. Bab menyempurnakan takbir ketika ruku. Mengucapkan takbir tidak hanya ketika mengawali sholat, tetapi perpindahan dari berdiri ke ruku itu juga mengucapkan takbir. Ini berlaku untuk semua sholat, Bapak Ibu ya. Qala Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, pada riwayat ini, Malik bin al-Khuwairisi, dari Malik bin al-Khuwairis. Masih ingat Bapak Ibu ya, Malik bin al-Khuwairis diutus oleh kaumnya untuk tinggal bersama Nabi selama 20 hari 20 malam, belajar al-Islam. Begitu sudah merasa rindu dengan keluarganya, kemudian Nabi berpesan, kalian pulang, ketika nanti waktu sholat datang, azanlah, iqomahlah, dan perintahkan orang yang paling tua di antara kalian untuk mengimami. Ini langsung kriteria yang nomor 5, yang paling tua. Sebab datang belajar ngajinya bareng. Kemudian dapat ilmunya bareng kan. Sehingga yang berbeda adalah usia saja. Karena yang namanya usia tidak mungkin sama, Bapak Ibu. Saya kalau ngajar satu kelas itu saya tanyai, lahirnya tahun berapa misalnya. Lahirnya tahun 2013 Pak, 2011 Pak. Bulannya ada yang sama, tapi tanggalnya jarang ada yang sama. Kalau tanggalnya sama, jamnya berbeda. Kalau jamnya sama, menitnya mungkin berbeda. Jadi usia itu tidak mungkin sama. Wong orang kembar saja lahirnya tidak bareng. Iya. Murid yang kembar saya tanya, kamu yang kakak yang mana, Mas? Kakak yang di kelas ini, Pak. Lah kamu, aku yang adiknya. Oh, tahunya dari mana? Itu kakakmu. Kata ibu, lahirnya setengah jam lebih awal dia daripada saya. Itu kembar aja tidak bareng lahirnya. Gantian kan. Makanya kemudian Rasulullah berpesan kepada Malik bin al-Huwairis yang imami yang paling tua. Ya. Kemudian hadisnya 784. Haddasana Ishaqu, telah menceritakan kepada kami Ishaq al-Wasiti, qala, dia berkata, haddasana Khalidun, telah menceritakan kepada kami Khalid anil Jurairi, dari al-Jurairi, an Abil Ala'i, dari Abul Ala, an Mutarrifin, dari Mutarrif, an Imran bin Husainin, dari Imran bin Husain. Qala, dia berkata, sholat, telah sholat, ma'a aliyin, bersama Ali radhiyallahu anhu, bil Basroti, di Basroh. Ini yang bercerita adalah Imran bin Husain pernah makmum dengan sahabat Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu, pada saat berada di Basroh. Faqala, kemudian dia berkata, zakarona hada, dia menceritakan kepada kami, hadar rojulu, laki-laki ini, sholatan, sholat. Kunna, adalah kami, nusolliha, kami pernah sholat, ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah SAW. Jadi kata Imran bin Husain, ketika selesai makmum dengan Ali, sholatnya Ali mengingatkan ketika aku sholat di belakangnya Rasul. Makanya zakarona hadar rojulu, laki-laki ini cara sholatnya mengingatkan kami. Kepada siapa? Sholatnya Rasulullah SAW. Fazakaro, kemudian dia menceritakan, annahu, bahwasanya, karena adalah Nabi yukabbiru, bertakbir, kullama rofa'a, setiap mengangkat. Jadi bangun dari ruku, bangun dari sujud ya, rofa'a, bangun dari sujud. Wa kullama wadu'a, dan setiap
turun. Dari i'tidal mau sujud itu takbir. Jadi walaupun berjamaah, Bapak dan Ibu terkena kewajiban yang sama. Tidak hanya imamnya ya yang mengucapkan takbir ketika berubah gerakan, kita pun sama. Hanya bedanya kalau imam itu jahar, kalau kita makmum itu sir. Jadi kalau ada anggapan jadi makmum tak meneng baik penakan gitu. Tidak diam saja. Kewajibannya sama. Ya, imam baca takbiratul ihram, makmum juga sama baca takbiratul ihram. Imam mengangkat tangan ketika takbir, makmum ya sama. Ya, imam membaca iftitah, makmum ya sama. Imam membaca Fatihah, makmum ya sama. Imam membaca surah, nah ini yang makmum tidak karena waktunya yang tidak cukup kan. Ketika sholat yang dijaharkan. Ketika imam dari berdiri mau ruku kemudian takbir sambil mengangkat tangan, kita makmum pun sama mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir. Hanya bedanya imam itu suaranya dikeraskan, kita tidak perlu dikeraskan. Ketika imam dari ruku i'tidal, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ketika imam dari posisi berdiri, setelah i'tidal kemudian dia turun untuk sujud mengucapkan takbir, kita pun turun mengucapkan takbir. Terus sama. Nanti kita akan ketemu hadisnya, takbir selama sholat itu, ini ada yang menghitung 22 kali. Ini tidak disebutkan sholatnya apa, nanti dibuktikan Bapak Ibu. Kemudian 785 ya. Yang bercerita Abu Hurairah. Annahu bahwasanya dia kana adalah yusolli sholat bihim dengan mereka. Fayukabbiru kemudian dia bertakbir. Kullama setiap khofado ya khofado turun warofa'a dan naik. Jadi ketika turun dari posisi i'tidal ke sujud itu bertakbir. Dari posisi duduk untuk naik juga bertakbir. Kan yang tidak pakai takbir hanya bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya itu takbir. Maka kalau kita belajar tentang jenis-jenis takbir Bapak Ibu, itu kan ada yang pertama namanya takbiratul ihram. Ini takbir untuk membuka sholat. Kemarin ada yang bertanya, kenapa disebut sebagai takbiratul ihram? Karena setelah mengucapkan takbir ini, orang yang sedang sholat diharamkan melakukan kegiatan-kegiatan di luar sholat. Maka ihram diharamkan melakukan kegiatan-kegiatan di luar sholat. Apa? Berbicara. Kan tidak boleh sholat sambil berbicara. Ya, makan, minum itu kan ya tidak boleh. Karena sedang apa? Sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada namanya takbir intikal. Takbir intikal dari posisi berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, dari duduk di antara sujud ke sujud lagi. Itu namanya takbir intikal. Takbir karena ada perubahan gerak. Nah, yang ketiga ada namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Ini takbir yang tidak ada perubahan gerak. Contohnya ketika sholat id, rakaat pertama itu setelah takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali. Itu takbir zawaid. Karena apa? Tidak ada perubahan gerak. Posisinya di takbir ya tetap badannya tetap berdiri, tidak berubah ruku, tidak berubah gerakan yang lain. Kemudian takbir di rakaat kedua pada sholat id. Kalau yang pertama 7, kalau yang kedua 5. Yang pertama 7 itu di luar takbiratul ihram. Jangan dihitung, takbiratul ihram itu kan pembuka sholatnya. Dalam kitab Kifayatul Ahyar itu kan ketika mendefinisikan tentang sholat Bapak Ibu.
Jadi as-sholatu fil lughah ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa. Makanya kalau kita sholat, kita pahami, kita maknai, bacaan-bacaannya isinya permohonan. Dari mulai iftitah misalnya. Ketika kita mengawali dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ini kan permohonan. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku, sebagaimana Engkau jauhkan timur dengan barat. Kemudian ketika kita baca suratul Fatihah, kita pun bermohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini kan doa. Ruku ada yang isinya pujian, ada yang isinya pujian dan doa. Yang pujian misalnya subhana rabbiyal azimi. Yang ada doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini ada pujiannya kepada Allah dalam bentuk tasbih. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu ya Allah, Allahumma gfirli, aku memohon ampunanmu. Ini doa. Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, itu pun isinya doa. Mau yang 5, mau yang 8 sama. Yang 5 misalnya, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki. Ini permohonan. Atau yang 8, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini pun permohonan. Makanya sholat dimaknai dengan ad-du'a. Sholat adalah doa, permohonan. Kemudian secara syariat, sholat dimaknai ibaratun an aqwali wal af'ali muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi bisurut. Sebuah ibarah, ya, kegiatan, di dalamnya ada ucapan, di dalamnya ada perbuatan, muftatahatun yang dibuka, bit takbiri dengan takbir. Inilah yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir untuk membuka sholat dan menutup kegiatan lain selain sholat. Maka kadang-kadang ketika sholat sambil membawa anak begitu, ya. Begitu Allah Akbar, anaknya nangis, ya timban aja. Jangan kemudian malah meneng, bapak lagi sholat. Batal kalau bilang begitu, ya. Udah timban aja. Lanjutkan sholat. Nanti dia. Nah, nanti kalau mau ruku, ya diletakkan dulu, kan susah ruku sambil ngumpan anak begitu, ya. Nanti ketika letakkan i'tidal, nangis lagi, tumban lagi. Sujud, nangis lagi, letakkan lagi. Terus begitu sampai selesai. Lah kalau sudah selesai segera pulang. Bukan ganyami kancane begitu. Ya kan kadang-kadang samping karannya kan pada jengkel. Iya. Ya enggak usah jengkel, kan barangkali di rumah istrinya sedang sakit, si ibunya sedang sakit, atau sedang ada kegiatan yang memang harus dikerjakan, di rumah tidak ada yang ngomong, ya dibawa begitu, ya. Ini takbiratul ihram, takbir intikal, dan takbir zawaid. Itu ruku tidak hanya gerak, tetapi juga mengucapkan takbir. Makanya kalimatnya itmamit takbiri, menyempurnakan takbir fir ruku'i, di dalam ruku. Kemudian Bapak dan Ibu, karena sholat itu an aqwali wal af'ali, bentuknya akwal, jamak dari kata qaulun, ucapan-ucapan, maka ketika sholat kita pun ya menggerakkan lisan. Karena ucapan itu di lisan. Kalau di hati namanya batin. Jadi gerak, kita sudah kaji di pekan yang lalu. Rasulullah mencontohkan fittirobi lihyatihi. Ada gerak janggutnya sehingga tahu sedang membaca. Ya. Dan membaca di lisan itu durasinya atau ritmenya sama antara yang sir maupun yang jahar. Karena kadang ada yang kalau jahar itu
lama ritmenya, tapi kalau sir ngebut. Berhenti, Fatihah itu berhenti pada tiap ayat. Mau jahar, mau sir, sama. Baca ayat pertama ya berhenti, kedua berhenti, ketiga berhenti, terus begitu. Jangan kalau tidak jahar tanpa titik koma ya. 7 ayat sekali baca, makanya cepat. Pertanyaannya, kalau kita sholat tergesa-gesa selesai sholat mau apa Bapak Ibu? Hah? Masa nggak sholat kepengen begitu kan ya tidak. Ya kalau kadang-kadang ya silakan ya, tapi jangan dibiasakan. Dinikmati sholatnya. Karena sholat itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di apa namanya? Kemarin saya membaca ya. Rasulullah SAW itu ketika mendapati persoalan yang berat, beliau sholat. Oh ya, penjelasan tafsir Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bis-sobri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ya. Jadi ketika ada persoalan berat, sholat itu membuat persoalan itu menjadi ringan. Jangan sampai kita malah kebalik. Merasakan sholat menjadi berat. Jangan. Ketika sholat, persoalan menjadi ringan. Karena kesempatan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 116. Tadi ruku, sekarang sujud. Babu itmamit takbiri fis sujudi. Bab menyempurnakan mengucapkan takbir ketika sujud. Yang bercerita adalah Mutarib bin Abdillah. Dia berkata, "Shallaitu, aku salat khalfa Ali ibni Abi Thalibin." Aku salat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ana, saya, wa Imran bin Husainin. Ini sama dengan hadis di atas ya. Jadi tempatnya di Basrah. Mutarib bin Abdullah dengan Imran bin Husain itu pernah makmum dengan Ali di Basrah. Basrah ya, sekarang masuk ke wilayah Irak. Fakana, maka adalah Ali idza apabila sajada sujud kabbaro, mengucapkan takbir. Hanya bedanya kan tidak mengangkat tangan. Kalau dari sujud ke duduk di antara sujud Bapak Ibu ya. Kan mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat ketika sholat. Jadi mengangkat tangan hanya pada 4 tempat. 1, takbiratul ihram. Itu mengangkat tangan ya. Yang kedua, dari berdiri mau ruku, itu mengangkat tangan. Yang ketiga, dari ruku ke i'tidal, itu mengangkat tangan. Yang keempat, dari rokaat kedua mau ke rokaat ketiga, itu mengangkat tangan. Itu mengangkat tangan maksudnya pada 4 tempat. Kecuali sholat jenazah. Ya, itu meskipun tidak ada perubahan gerak, itu mengangkat tangan. Karena memang rukunnya ya hanya 4 takbir. Beda ya. Makanya kan hukumnya juga beda. Namanya kalau dalam fikih sholat jenazah itu dihukumi fardu kifayah. Kalau sholat 5 waktu fardu ain. Apa sih fardu ain itu Bapak Ibu? Fardu kan wajib, ain sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa karena ada orang sudah sholat kemudian yang lain bebas, tidak. Ini kewajiban pribadi. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang bisa diwakilkan. Kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain ya gugur kewajiban secara hukum fikih. Ya, tapi kalau tahu keutamaannya sholat jenazah, ya akan ikut. Kalau tahu keutamaannya mengantarkan saudara muslimnya ke makam, ya akan ikut. Karena kebaikannya kan setara dengan 1 qirot kalau hanya sampai nyolati. Kalau ikut mengantarkan ke makam, 2 qirot. 1 qirot setara dengan gunung Uhud. Kan begitu. Kan kita gantian aja. Kita masih hidup mengantarkan saudara kita. Nanti kalau kita meninggal, ya diantarkan. Gitu ya. Barangkali kalau tidak pernah taksiyah, pas meninggal tidak ada yang taksiyah, Bapak Ibu.
disauri kan begitu ya. Orang dadak orang yang bisane kayak lagi urip orang yang tasiyah, ada yang malas kan begitu ya. Jadi selain kebaikan dari Allah, juga kita bisa menunjukkan inilah orang muslim itu persaudaraannya ketika hidup sampai meninggal tetap bersaudara ya, diantarkan itu. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbaru, apabila mengangkat kepalanya kabbaru takbir. Mengangkat kepalanya dari mana? Dari posisi sujud untuk duduk. Wa idza nahadu, dan apabila bangkit minar rakaataini kabbaru, dari rakaat yang kedua kabbaru, kemudian dia takbir. Falamma, maka setelah qada sholata, selesai sholat, akhoda biyadi Imran bin Husainin, aku memegangi tangan Imran bin Husain. Faqala, kemudian berkata, qad sungguh zakaroni hada, ini mengingatkanku sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sholatnya Nabi Muhammad. Jadi Mutarif dan Husain selesai makmum dengan Ali, terus pada ngobrol. Jadi kelingan makmum dengan Nabi, katanya begitu. Berarti kan sholatnya Ali persis dengan sholatnya Nabi. Ya karena ketemu Nabi, kemudian makmum dengan orang yang sholatnya sama dengan Nabi, maka mengingatkan peristiwa itu. Ya ini tiap-tiap orang itu kan mengalami masanya masing-masing ya. Kita tidak ketemu Nabi, tapi kita ketemu ajarannya, kita mengimani, kita ridho, mudah-mudahan menjadi penyebab Allah ridho kepada kita. Kan begitu ya, Pak. Setelah kita kaji hadis-hadisnya, kita ridho. Bukti keridhoannya apa? Kita praktekkan. Artinya setelah kita ngaji tata cara sholat sampai dengan menyempurnakan takbir ketika sujud, selesai kajian dipraktekkan. Tidak hanya sebagai sebuah pengetahuan yang nyangkul di sini. Oh iya, saya tahu hadisnya. Tetapi tidak diamalkan. Itu nanti seperti orang yang diberi duit tetapi tidak pernah belanja. Duit beli aslinya. Duit, saking ngetembol. Ini orang belanja eman-eman. Itu namanya orang yang diberikan ilmu oleh Allah tetapi tidak diamalkan. Kan pepatahnya menyampaikan bahwa ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah ya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang diperoleh tapi tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, eman-eman. Jadi ilmunya sudah tahu ya dilaksanakan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sholat kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tapi jangan merasa sudah sangat baik. Maka sudah merasa sangat baik itu nyalah-nyalahin orang lain, kan jadi gawat lagi kan. Muncul kesombongan. Begitu tahu terus malah ngamati orang sholat. Bener apa orang sholat tak amati kan malah begitu. Bukan kewajiban kita. Kata Allah kan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jadi kewajiban menilai itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Bisa. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi pengumuman. Nih gimana Pak? Iya. Iya, langsung ya. Jadi begitu selesai waladolin, baik imam maupun makmum langsung mengamini. Tidak pakai berhenti dulu, kemudian baru mengamini, tidak. Selesai langsung amin. Dan ketika imam menyelesaikan Fatihah, tidak yang mengamini tidak hanya makmum kan. Malaikat juga mengamini. Makanya disampaikan tadi, yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat. Begitu, Bapak. Cukup ya? Ya, jangan lupa malam Senin, Ahad malam Senin, Al-Amin menyelenggarakan insya Allah sholat gerhana pukul 22.30. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.